selamat datang di podcast Ngobrol Santai ASN. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang dekat banget sama kehidupan kita sebagai ASN nih, yaitu nilai dasar ASN berakhlak. Kali ini ditemani dengan kakak-kakak cantik dari peserta Latsar Bapelkes Batam tahun 2025. Ada siapa saja sih? Yuk kita kenalan. Apa sih itu berakhlak? Dari sudut pandang pribadi diriku, nilai dasar ASN berakhlak bukan hanya sebagai slogan saja, tapi sebagai core value yang memandu kita menjalankan tugas dan fungsi jabatan sehari-hari. Jadi, kalau menurut kalian, berakhlak itu apa sih? Menurutku, berakhlak itu ibarat kompas moral dan perilaku. Setiap ASN punya tugas dan fungsinya masing-masing, tetapi nilainya tetap sama, yaitu melayani dengan tulus, bekerja profesional, dan menjaga integritas. Tanpa core value berakhlak, kita bisa saja jalan tapi arahnya jadi nggak jelas. Menurutku, berakhlak itu bukan hanya sekedar tagline, tapi harus menjadi lifestyle kita juga. Karena orang mungkin bakal lupa kita berpenampilan seperti apa, tapi sikap yang hangat dan senyum yang tulus pasti akan selalu diingat. Betul, kalau kata aku, berakhlak itu kayak DNA-nya ASN, suatu hal yang gak bisa dipisahin sama tugas kita sebagai pelayan publik. Iya, aku setuju dengan kata teman-teman tadi. Apalagi kita sebagai CPNS Kemenkes, berakhlak itu sebagai cerminan pelayanan publik yang nantinya kita harus bisa melayani masyarakat dengan penuh empati dan tidak diskriminatif. Nah, sudah pada tahu kan berakhlak itu apa? Di dalam berakhlak juga mengandung nilai dasar yang menjadi pedoman ASN nih dalam menjalankan tugasnya. Mari kita bahas lebih detail lagi, apa saja sih nilai berakhlak itu? Nilai berakhlak itu punya makna mendalam loh, misalnya nilai akuntabel, bikin kita sadar bahwa setiap keputusan dan pekerjaan harus bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya apa? Jadi ya kita sebagai ASN gak hanya asal kerja, tapi apapun yang kita lakukan, entah itu merencanakan program, bikin laporan, sampai ambil keputusan harus ada bukti dan bisa dipertanggungjawabkan ke atasan. Dan outcome-nya bisa dirasakan oleh masyarakat, apalagi di dunia kesehatan. Salah input data pasien atau salah analisis bisa fatal. Nah, menariknya nilai akuntabel ini bisa nyambung ke nilai loyal loh. Jadi saat kerja kita bukan hanya nurut aja sama pemimpin, tapi setia pada tujuan besar instansi. Selanjutnya, berorientasi pelayanan itu artinya kita sebagai ASN harus punya komitmen untuk memberikan layanan terbaik demi kepuasan masyarakat. Karena dengan pelayanan yang optimal kita bisa membangun kepercayaan publik dan membuat masyarakat merasa bangga nih punya ASN seperti kita. Nah, menurutku ini penting ya untuk berkolaborasi, karena kolaborasi itu bukan cuma kerjasama, tapi juga membangun masa depan bersama. Dengan kolaborasi, kerja itu bisa jadi lebih ringan, suasana kerja juga lebih asik, dan hasilnya jadi lebih keren. Jadi kita bisa ciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan inovasi yang luar biasa. Harmonis. Mungkin kalimat Beauty in Diversity merupakan kalimat yang sangat relate dengan nilai harmonis ini, yang mana mengajarkan aku untuk menghargai setiap orang tanpa memandang perbedaan latar belakang. Kalau dianalogikan, mungkin nilai harmonis ini sama seperti instrumen lagu yang terdiri dari berbagai macam notasi. Namun, justru keberagaman itulah yang melahirkan keindahan. Aku percaya bahwasannya lingkungan kerja yang sehat berawal dari sikap yang hangat. Dan aku mau jadi bagian dari itu. Selain itu ada adaptif. Adaptif ini berarti kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Dunia terus bergerak, teknologi terus berkembang, dan tantangan datang silih berganti. Nah, ASN yang adaptif itu kayak bunglon bisa berubah warna mengikuti lingkungannya, tetapi tetap punya tujuan yang jelas. Menjadi adaptif saja tidak cukup, kita juga harus berkompeten. Gampangnya adaptif itu mau berubah, sedangkan kompeten itu punya kemampuan untuk berubah. Jadi ASN yang hebat itu adalah mereka yang mau dan mampu beradaptasi terhadap perubahan dengan terus belajar untuk meningkatkan kemampuan diri. Tidak terasa sudah di penghujung acara podcast. Terima kasih yang telah mendengarkan podcast berakhlak yang ditemani dengan kakak-kakak cantik dari peserta Latsar dari Bapelkes Batam tahun 2025. Semoga informasi yang kami bagikan dapat memberikan inspirasi dan motivasi dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak untuk pekerjaan sehari-hari. Jangan lupa untuk mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terbaru tentang berakhlak ya. Sampai jumpa!